Terima kasih Tuhan Yesus. Selama-lamanya hanya Engkau yang kami puja dan kami sembah. Engkau Raja kami, Engkau tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami, telinga kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berfirman-Lah lewat hamba-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang Kau tabur dalam hati kami Tuhan tumbuh subur dan hidup kami semakin berakar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Kami butuh sepatah kata firman dari Tuhan. Kami tahu dalam firman-Mu ada solusi jawaban doa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan
penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Selama-lamanya kami sembah Engkau, dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Kau Tuhan dan Raja Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Engkau berdaulat atas hidup kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran yang menjadi pelita, menjadi terang kehidupan bagi kami. Anugerahkan kasih-Mu yang melimpah-limpah di tengah-tengah kami dan berkati kami semua. Curahkan roh hikmat, roh pengertian, pengalaman yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kitab suci berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nafsu manusia, ambisi duniawi, segala bentuk keserakahan, kesombongan, keangkuhan, garang, pemberontakan selalu berbuah pada akhirnya penyesalan, kehancuran, kemiskinan, kegagalan, bahkan kematian. Saya belajar sesuatu yang diperlihatkan semasa pandemi ini tentang kehidupan Pablo Escobar, seorang tokoh dunia narkotika, dunia narkoba yang pernah menjadi raja pada masanya. Dia raja kokain pada masanya, seorang pengusaha yang mengubah haluan usahanya untuk memasuki dunia kokain. Pada masa Pablo Escobar, uang tidak berharga karena kekayaan yang dia terima dari hasil penjualan kokain itu luar biasa. Banyak, dan saking banyaknya sampai bingung mau ditaruh di mana. Dikisahkan uang itu sampai ditanam di tanah, dimasukkan ke tembok-tembok, ke plafon, diinvestasikan dengan berbagai cara. Ternyata Pablo Escobar bertambah kaya, tetapi kekayaan itu hasil merusak bangsa Amerika. Maka Pablo Escobar berseteru dengan Amerika, negara adik kuasa. Suatu pertempuran yang dicatat dalam sejarah. Pablo Escobar juga dianggap pahlawan pada tempat kelahirannya karena sangat dermawan, banyak memberi uang orang susah. Jadi uang yang hasil merusak suatu bangsa, di tempat kelahirannya dia menjadi pahlawan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa kisah menarik di dalam kehidupan Pablo Escobar yang Tuhan singkapkan kepada saya. Salah satunya adalah dia sangat sayang sekali sama mamanya, sama istri dan anaknya. Keberadaan Pablo Escobar tidak bisa dideteksi, tapi kelemahannya ditemukan ketika orang-orang mengikuti mamanya pergi ke gereja. Pulang gereja ketahuan ada di mana. Dan dalam kisah itu, Pablo Escobar meskipun banyak kesusahan, diserang musuhnya, bahkan mengalami banyak kerugian. Bahkan istrinya berkata, ini mamamu,
membahayakan kita. Sudah dipesan jangan pergi, dia tetap pergi dan akhirnya seperti ini. Bahkan serangan itu menewaskan adik iparnya. Dalam satu adegan, dalam suatu kisah, Pablo bertemu dengan mamanya dan mamanya berkata, aku yang salah. Dia memeluk mamanya dan berkata, kamu tidak salah, mama. Bakti seorang Pablo Escobar kepada mamanya ini terpuji. Yang lebih terpuji lagi kasih sayang dia kepada istri dan anaknya. Dalam suatu keadaan istrinya menggendong anaknya kedinginan di selimut dingin, kemudian dia menarik kursi di mana istri dan anaknya duduk, ditaruhnya selimut, digeser kursinya menghadap perapian dan tidak ada kayu bakar. Pablo Escobar mengambil segepok uang US dollar, membakarnya supaya istri dan anaknya merasa hangat. Saya melihat kasih sayang yang begitu hebat pada Pablo Escobar ini, dan kemudian dia mengungsikan istri dan anaknya dan mamanya ke negara lain. Dia mulai masuki peperangan, akhirnya dikejar-kejar dalam suatu keadaan terlunta-lunta. Dia pergi ke suatu area yang asing, dan di sana dia menemukan ketenangan di tengah terhilang banyak hal. Kehilangan banyak orang, kehilangan kuasa, kehilangan uang. Sisa satu orang yang mendampinginya adalah seorang sopir setianya. Dia perintahkan untuk pergi menggali tempat di mana dia menyimpan uang di bawah tanah. Sekali dibuka, uang-uang US dollar itu lapuk, rusak, tidak bisa terpakai, hancur semua jadi sampah. Dalam satu kesempatan di tempat dia melarikan diri ini, ada seorang pria, dan ketika menusuk binatang dan darahnya muncrat ke muka Pablo Escobar. Pablo Escobar ini tokoh yang mengerikan, tidak ada takutnya. Siapa yang melawan dia, dia habiskan. Bahkan ada pengadilan, jaksa, hakim, dia bakar gedung-gedungnya pada zaman itu. Ini orang satu tokoh yang sangat mengerikan. Tapi ketika pria tua itu menusuk binatang itu dan darahnya muncrat, dia mundur, dia kaget. Lalu pria itu berkata, heran, seorang Pablo Escobar bisa takut sama darah. Lalu dalam perkataannya Pablo Escobar berkata, tidak seperti kamu, pria tua yang sembunyi. Dan kamu tidak bangga, tidak tahu siapa aku. Seluruh dunia kenal siapa Pablo Escobar. Lalu pria tua ini berkata, tidak ada kebanggaan. Aku merasa gagal dan sangat nggak berharga dengan kelahiranmu. Suatu penyesalan apa yang kamu perbuat. Ternyata Pablo Escobar mengungsi ke tempat papa kandungnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selepas semua pertemuan itu, Pablo Escobar kemudian ditemukan mengungsi, akhirnya dikejar dan berusaha ditangkap, tertembak mati. Ada suatu kalimat pernyataan yang sangat menarik. Papa kandung Pablo Escobar berkata, aku tidak bangga sama sekali dengan apa yang kamu perbuat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang Tuhan pesankan di dalam ibadah kita kali ini. Iman kita harus iman yang mencapai perkenanan Tuhan. Iman yang membuat Tuhan bangga. Iman yang membuat Tuhan tersenyum. Jangan sampai segala hal rohani yang kita perbuat, justru kita tidak bisa mencapai hati seorang Bapa, tidak mencapai hati Tuhan. Dan ketika roh membentangkan seperti ini, saya menangkap pernyataan Tuhan Yesus. Di suatu masa Tuhan berkata, ada banyak orang datang, orang-orang yang sudah melakukan karunia-karunia roh, bernubuat, mengadakan mukjizat, berkhotbah di tengah lautan masa dengan pelayanan yang fantastik. Tetapi Tuhan berkata, nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Pernyataan ini diajarkan lewat kehidupan seorang Pablo Escobar. Saya berkata, ini sudah waktunya kita melihat kembali, merefleksikan, mengkoreksi hidup kita, iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Jangan sampai segala kegemilangan, kesuksesan, kehebatan, kemasyuran, popularitas, segala pencapaian kita punya ternyata tidak dikenan Tuhan sama sekali.
Karena kematian Pablo Escobar itu pada akhirnya tidak ada tersisa apapun. Mati ditembak dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa sama sekali. Segala kejayaan, kehebatannya hanya jadi satu kisah. Dan sampai hari ini kisah itu membekas di negara Kolombia, bahkan Amerika sendiri. Karena apa? Karena pada masanya bisnismen ini memilih jalan yang salah. Kesuksesan besar dengan mengorbankan banyak warga Amerika yang saat itu menerima kiriman kokain itu, menghancurkan masa depan banyak orang. Jadi kalaupun kita harus sukses dalam kehidupan ini, menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi hebat, haruslah semua itu mengandung suatu makna, memberkati orang lain, tidak merusak orang lain, tidak melanggar hukum bangsa, hukum pemerintahan, baik pemerintahan Indonesia, pemerintahan bangsa, ataupun pemerintahan kerajaan Allah. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang iman yang dikenan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan melalui Markus 8 ayat 14 sampai ke 21. Markus 8 ayat 14 sampai 21. Berikutnya tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah dekilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti? Amin." Amin. Masihkah kamu belum mengerti? Suatu pertanyaan yang mendasar dari seorang mentor rohani, guru besar, guru spiritual, rabi, nabi, juru selamat dunia. Pelajaran tentang roti ini kalau kita baca di kitab suci dengan kisah yang barusan kita baca dalam Markus 8 sudah 4 kali. Yang pertama ketika Yesus dicobai untuk mengubah batu jadi roti. Jelas dikatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Allah. Yang kedua, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian hasilnya adalah 12 keranjang lebih. 5 roti 2 ikan. Pelajaran 5 roti 2 ikan. Kemudian Yesus memberi makan lagi 4.000 orang. Sudah 3 kali. Dan ini yang keempat kali. Kemudian ternyata ini bicara tentang suatu keadaan terulang lagi. Murid-murid yang saat itu di dalam perahu hanya melihat ada sisa 1 potong roti yang terbawa. Tetapi Tuhan kemudian mengalihkan semua keadaan ini untuk menyatakan suatu pemahaman hidup, pelajaran iman yang memasuki kehidupan. Di tengah kesesakan, suara Tuhan terdengar murni. Ini hal pertama yang harus kita tangkap. Di tengah kesesakan hidup, suara Tuhan terdengar murni. Ini yang harus kita tangkap lebih dulu. Mengapa? Karena sering kali dalam kehidupan ketika orang mencapai kemapanan, kenyamanan, kepopuleran, kekayaan, kesuksesan, sedikit orang bisa mendengar suara Tuhan lagi. Di tengah-tengah kesusahanlah, di tengah kesesakanlah, di tengah kesakitan, di tengah keterpurukan, orang mencari Tuhan dan mendengar suara Tuhan dengan jelas dan murni. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, pelajaran ini penting buat kita sadari. Mengapa? Karena kehidupan ini akan ada hitam, ada putih, akan ada pasang, ada surutnya, ada kenyangnya, ada laparnya.
Kita harus menguasai semua itu. Karena ada pagi, ada malam. Ada terang, ada gelap. Itu semua ada di dalam kisah penciptaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan sangat terkejut sekali saya menemukan suatu keadaan yang ada sebagaimana Roh Kudus jabarkan. Murid-murid mengikuti Tuhan Yesus 3,5 tahun, melihat banyak mukjizat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, yang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan. Mukjizat-mukjizat yang tidak bisa dibantah. Mukjizat-mukjizat di depan mata mereka. Tetapi di tengah semua pengajaran mukjizat, ini sebanding dengan pelajaran bangsa Israel melihat 10 tulah di Mesir. 40 tahun di padang gurun, 10 tulah itu tidak tolong mereka. 3,5 tahun pelajaran Tuhan Yesus kepada murid-murid juga tidak membuat mereka kuat dan setia. Ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka pergi tinggalkan Tuhan Yesus seorang diri. Bahkan ada yang lari dalam keadaan telanjang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pelajaran-pelajaran di balik semua kesukaan, kenikmatan, kesuksesan, kelimpahan, itu ternyata tidak menjamin seseorang jadi setia. Iman masih perlu diuji lagi. Karena itu ujian api, ujian roh datang. 3 tahun ini Tuhan izinkan untuk membentangkan suatu cermin besar, cermin iman bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja-gereja Tuhan, untuk melihat siapakah dirimu di hadapan Tuhan, seperti apa kualitas imanmu, seberapa murni hidupmu. Sedikit orang yang bisa bertahan. Dan kita bisa melihat hari ini pengaruh 3 tahun ini mulai banyak lagi kesimpang siuran, mulai banyak lagi kebingungan, dan mulai banyak lagi masuk dari kehidupan rohani ketakutan-ketakutan di dunia gereja. Kenapa? Mulai diperdengarkan lagi kisah-kisah peringatan-peringatan dan khotbah-khotbah tentang akhir zaman. Ada banyak orang yang salah tafsir, ada orang-orang yang menafsirkan sesukanya, ada orang-orang yang tidak jelas bobot bibit-bibitnya, kemudian mulai bersuara mengatasnamakan Tuhan, mulai ada memperdengarkan mimpi, ada banyak hal yang campur baur yang ada di dalam dunia medsos hari ini. Complicated rohani disodorkan bagi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua hal diperbolehkan, tapi tidak semua hal membangun akan hidup kita. Kita yang harus mulai menguji, mulai memahami apa yang ada di dalam kitab suci. Pemahaman yang benar diperlukan di kehidupan akhir zaman ini. Ketakutan, kekhawatiran tidak menolong akan hidup kita. Segala pesta pora, kemabukan, kehidupan nafsu-nafsu dunia, keserakahan, hidup egois, pelit kikir, itu juga akan berbuah kehancuran. Orang yang bisa bertahan hidup di akhir zaman adalah orang yang berpegang hidupnya sebagai pelaku firman Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, menjagai dirinya, menjagai mezbah hidupnya. Minyak dan pelitanya tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Karena waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Anak tidak tahu, malaikat-malaikat tidak tahu. Apalagi hamba-hamba Tuhan, semua tidak tahu. Hanya Bapa di sorga yang bisa menentukan hari itu tiba. Karena itu semua hal rohani ditafsirkan, diajarkan, dikhotbahkan, sah-sah saja. Tetapi kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, diperlukan wawasan yang luas, wawasan yang tepat, hikmat pengertian yang datang dari Roh Kudus sendiri diperlukan untuk mendasari hidup iman kita. Supaya apa? Supaya kita jangan terseret masuk arus segala bentuk ambisi rohani, penyesatan rohani, segala hal yang sudah Tuhan pesankan di kehidupan akhir zaman. Berjaga-jagalah dan berdoa itu sangat penting, Bapak Ibu. Karena itulah kita bisa melihat pada akhirnya Tuhan kembali lagi. Sesudah 5 roti 2 ikan, pelajaran roti itu selesai, dia masuki pelajaran ikan. Di pantai Danau Tiberias di kebangkitannya, murid-murid yang sedang kembali pada kehidupan manusia lamanya, menjala ikan lagi, menemukan satu pribadi sedang membakar ikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesudah kita menang akan pelajaran roti, pelajaran ikan akan membuat kita mencapai
pengertian tingkat iman yang lebih besar, lebih tinggi, lebih dewasa, yaitu pelajaran tentang setia kepada Tuhan. Seseorang yang setia kepada Tuhan adalah seseorang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk siap masuk ke sorga. Seseorang yang berkomitmen hidup sebagai pelaku firman Tuhan yang tidak lagi akan tawar ragu. Sekali dia menerima segala sesuatu yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya, dia kerjakan. Meskipun rugi, meskipun banyak suara-suara angin sakal, meskipun banyak godaan dan tekanan intimidasi roh pendakwa, dia tetap setia mendukung pelayanan Tuhan. Setia melakukan kewajibannya di hadapan Tuhan dan sesama. Setia memberi tangan kanan, tangan kiri, tidak perlu tahu. Setia memberi dengan tersembunyi. Setia hidup sebagai pelaku firman Tuhan tanpa harapkan pujian dan gak perlu kasih tahu semua orang supaya tahu bahwa dia pelaku firman Tuhan yang sejati. Karena cintanya kepada Tuhan besar dan luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu lihat sejarah catatan murid-murid Yesus, sesudah masa kesesakan itu ujian penyalipan, ujian api roh. Karena darah Yesus adalah roh. Darah Yesus mengandung nyawanya, ada roh di dalamnya. Roh itu membelah bait suci dari atas ke bawah. Dan ujian roh itu membuat murid-murid di dalam masa keheningan 40 hari itu menyadari. Masa keheningan 40 hari itu adalah masa kesesakan, goncangan iman yang besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, murid-murid kemudian punya satu kesempatan berjumpa pribadi lagi dengan Tuhan Yesus di pantai Danau Tiberias itu. Komitmen, janji, nazar, meresponi panggilan Tuhan, kembali komitmen hidup sebagai pelaku firman, melakukan apa yang pernah dibuang dan pernah dicampakkan untuk diraih kembali. Kesempatan kedua, second chance dari Tuhan, iman yang diberi kepada kita, mereka ambil. Itulah proses dan itulah penetapan di atas batu karang. Itulah pantai Danau Tiberias, pelajaran ikan itu menjadi dasar gereja. Orang-orang yang sadar. Tuhan mencari orang-orang yang sadar. Memenangkan pelajaran roti, memasuki pelajaran ikan. Supaya kemuliaan Tuhan itu yang dipercayakan kepada kita yang masih hidup ini bisa selesai dan semua janji-janji Tuhan bisa tergenapi. Lihat akhir hidup para rasul yang menjadi nama-nama pintu gerbang itu. Semuanya seperti Tuhan Yesus, sebagian besar martir. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini mari kita coba tenangkan diri. Kita melihat suatu pesan yang berharga dari Tuhan. Nah, saya ingin sampaikan apa yang Rasul Paulus simpulkan Bapak Ibu. Suatu pesan dari apa yang dinyatakan dari dirinya. Satu tokoh besar yang bernama Saulus yang pernah mengejar orang-orang Kristen karena kehidupan agamawinya, menganiaya, bahkan ketika Stefanus mati dia membenarkan semua itu dan darah Stefanus yang mercik mungkin sampai ke jubahnya itu. Kemudian oleh pilihan Tuhan sendiri, Saulus ditangkap, dipertobatkan matanya yang tadi melihat dibutakan. Karena dengan kebutaan itu suara Tuhan jelas. Ada banyak sekali seperti Tuhan pesankan. Punya mata kok tidak lihat, punya hati kok nggak tanggap, punya telinga kok tidak dengar, mulutnya yang banyak ngomong. Ada banyak kehidupan di akhir zaman ini. Orang sibuk ngomong sampai nggak punya waktu dengar. Orang punya mata nggak ngelihat yang selalu diomongin, yang selalu bolak-balik masa lalu, kepahitan, kesombongan, arogansi, keegoisan, dan selalu pengejaran seperti Pablo Escobar. Ingin menumpuk harta ngengat berkarat itu di dalam hidupnya. Sampai kapan? Usia manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kita bisa menghitung hari-hari hidup kita. Hanya sisa menuju akhir. Sebaiknya waktu dan kesempatan hidup yang Tuhan beri, kita maknai, kita pakai masa-masa kesempatan Tuhan itu untuk hidup bahagia bersama keluarga, untuk mengerjakan hal-hal yang mulia, untuk diperhadapkan bagi Tuhan, untuk mengumpulkan harta di sorga. Nanti saatnya tiba, nggak ada lagi kesempatan. Oleh karena itulah, mari hari ini kita melihat suatu pemahaman yang benar di balik semua ini. Iman yang dikenan Tuhan. Kita lihat rasa hidup seorang Rasul Paulus. Filipi 4 ayat 11 sampai yang ke-13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan.
Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus memberikan suatu pemahaman. Rasul Paulus sudah memenangkan proses apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Semua itu tidak lagi jadi rahasia, baik itu kenyang ataupun itu lapar. Suatu keadaan yang sudah dimenangkan. Baik itu kurang atau itu lebih, baik itu lapar atau itu kenyang, itu sudah dimenangkan. Berarti di tengah kesulitan Paulus menang, di tengah kelimpahan dia tetap menang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, suatu keadaan iman tertinggi adalah yang bertahan dalam kesulitan hidup. Iman yang termurni adalah bisa mengelola segala kepercayaan Tuhan di balik kelimpahan dan kesuksesan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seorang pelaku firman Tuhan yang sejati adalah orang yang memiliki iman tertinggi dan berkualitas dan murni dalam kehidupan. Baru-baru ini saya bertemu dengan tetangga rumah saya. Salah satunya adalah pengacara kondang. Beliau adalah pengacara dari suatu ormas besar di Jakarta. Seluruh bagian dari ormas ini hari ini hukumnya dipegang tetangga rumah saya ini. Saya panggilnya abang, dia selalu menganggap saya adiknya. Dan juga tetangga rumah saya yang sudah cukup senior. Kami bertemu, lalu kami sempat ngobrol dan ada suatu solusi yang saya tawarkan sebagai seorang ketua RW. Dan ini menjadi solusi yang kemudian menjawab semua polemik dari parkiran pinggir jalan, akhirnya selesai. Dan ketika saya sampaikan solusi ini, tetangga saya merespon dengan baik dan berkata, silakan Pak RW, selesai persoalannya. Dan ketika kami hendak pamitan, lalu pengacara kondang yang saya panggil abang ini, dia berkata, Han, gua bangga sama lu. Sekalipun lu jadi ketua RW, lu gak berubah. Gak ada orang nyemir-nyemir sepatu kamu, nggak ada orang jaga-jaga pintu rumahmu, lu nggak berubah. Gue salut, gue kagum sama lu, makanya gue siap support lu. Ada apa-apa, panggil abang, abang siap di depan. Saya memandang dan saya terkejut. Ternyata tetangga mengamati hidup kita. Tahun 2022 ini Bu Angel berkata, Bapak paling banyak tanda tangan. Ya memang, karena saya sudah jadi ketua RW di lingkungan membawahi ribuan masyarakat, 9 RT, lebih dari 300-an kakak. Jadi ada banyak surat-surat saya masih taken setiap hari. Apakah mengubah satu orang Pak Johan? Tidak. Yang bisa mengubah saya hanyalah Yesus. Karena saya ingin imago de Yesus itu ya dan amin dalam hidup saya. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau lihat sesuatu itu murni atau tidak, jangan saat kesusahan. Karena di saat kesusahan semua orang murni. Tapi di saat kelimpahan orang diberi uang, orang diberi kehormatan, pangkat, kedudukan, kehormatan, kedaulatan, dikasih semuanya. Nah di situ nampak kepribadiannya muncul. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kitab suci selalu berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini bicara tentang manusia dalam kita. Ini bicara tentang iman kita, imago de Yesus, seberapa kuat berkualitas ketika kita diberi kelimpahan. Apakah kita menjadi seseorang yang kemudian berubah, lari dari garisnya Tuhan, lari dari kodrati Tuhan, meninggalkan kasih, meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban, kemudian masuk euforianya dunia, bersatu dan serupa dengan dunia lagi. Ini kembali mesti kita sadari. Pablo Escobar menjadi suatu contoh yang Tuhan ajarkan, kesia-siaan hidup, akhirnya tidak ada yang sisa. Konyol semua itu, sia-sia semua itu. Dan di dalam
kisah true story-nya Pablo Escobar itu ada satu tokoh yang bernama Agen Pena. Agen Pena ini adalah tokoh dari Amerika yang merupakan atase dari DEA-nya, Badan Pemberantas Narkoba dan Kriminalnya Amerika, yang diutus ke Kolombia. Ini tokoh yang jadi sejarah akhirnya. Seseorang yang berintegritas, seseorang yang membongkar segala kejahatan, seseorang yang tidak ada kepentingan, dia merdeka hidupnya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini Tuhan pesankan kepada kita, Bapak Ibu. Karena itu, apabila hari ini Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita terjadi, bertahan di titik itu. Apabila hari ini Tuhan melimpahkan kepercayaan, kemudian dengan uang yang banyak, dengan bisnis yang mungkin besar, dengan kehormatan yang lebih besar, jangan kurangi kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan hitungan-hitungan yang pernah engkau berikan yang terbesar, dan hari ini engkau terima lebih besar lagi dari Tuhan, kau harus tambahkan untuk Tuhan. Bukan engkau kurangi menurut hitungan manusia, menurut bisikan manusia. Engkau harus sadari bahwa semua yang Tuhan salurkan lewat hidupmu adalah titipan. Kita adalah bejana Tuhan yang punya sumbernya. Karena itu Bapak Ibu harus sadari, jangan mengurang tapal batas. Segala sesuatu yang Tuhan tetapkan, jangan digeser ke kiri ke kanan, jangan menyimpang. Tetapi lakukan dengan setia, lakukan dengan taat perintah-perintah Tuhan. Sebab apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk bisa menyenangkan dan mencapai iman yang dikenan Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Jangan kurangi sama sekali Bapak Ibu. Dan jangan hentikan. Kurang saja nggak boleh, apalagi dihentikan segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan di dalam hidup kita. Karena kalau kita potong salib kita kurangi atau kita hentikan, celakalah. Saat penyeberangan itu terjadi, jembatan kita sudah putus. Selagi kita hidup, kita sudah menyangkali Dia, kita sudah menyalibkan Dia 2 kali dengan cara kita berbalik ke dunia, hidup jadi manusia lama lagi, kita mulai mempertanyakan ada ndak sorga, ada ndak penghakiman. Celakalah engkau dengan segala penyesatan dunia, karena nanti tidak ada siapapun di dunia yang bisa tolong hidupmu. Karena itu kesadaran ini penting untuk kita miliki selagi kita punya kesempatan hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali ke kasih Tuhan yang semula. Pertahankan iman. Capai segala hal yang Tuhan sudah berikan sejak pertobatanmu. Pertahankan pelitanya, pertahankan bejananya. Jaga terus minyak yang Tuhan selalu percayakan di dalam hidupmu, yaitu Roh Kudusnya. Hidup takut akan Tuhan itu harus mendasar dan tidak boleh hilang. Anugerah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Bapak Ibu yang kedua, yang Tuhan pesankan untuk mencapai iman yang berkenan kepada Tuhan, kita lihat lagi Markus 8 ayat 15 itu dikatakan seperti ini. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya. Ini dalam keadaan lagi ngomong sepotong roti, tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong sesuatu yang berkaitan dengan roti, tetapi dengan makna bukan lagi makna yang terjerat pada pikiran dan kebutuhan. Selama kita terjebak pada kebutuhan kita, egois kita, kepentingan kita, suara-suara, hitungan manusia kita, manusiawi kita pakai mengukur iman kita, kita nggak akan pernah mengerti apa yang dimaksud kitab suci. Kita tidak akan bisa menangkap suara Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah diselubungi dengan segala sesuatu yang duniawi. Manusia duniawi tidak bisa menangkap hal-hal yang datang dari Tuhan. Hanya yang datang dari roh hikmat dan pengertian, hati yang mengasihi Tuhan yang bisa mendengar suara Tuhan. Karena bagaimanakah kita bisa menangkap bahasa Tuhan kalau kita tidak pernah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Lihat, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memperingatkan tentang ragi. Oleh karena ketidakpahaman murid-muridlah Tuhan Yesus menegur. Punya mata kok nggak lihat, punya telinga kok nggak dengar, punya hati kok nggak tanggap. Sudah lihat mukjizat 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan, 12 keranjang lebih. Sudah melihat 4.000 orang makan. Sudah diceritakan kepada murid-murid tentang pencobaan ketika Yesus lapar, keluar dari padang gurun. Iblis memerintahkan Tuhan Yesus untuk membuat batu jadi roti. Tuhan tidak mau. Tuhan memilih firman. Tuhan tidak peduli kebutuhannya. Tuhan memilih setia. Tingkatan iman yang harus dicapai adalah setia.
jadi pelaku firman, berkomitmen, bernasar, dan sekali jadi pribadi imago Dei Yesus, bertahan sampai titik akhir hidup. Karena itulah dikatakan dengan jelas sekali, berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Apa isinya ragi orang Farisi? Ragi orang Farisi bicara tentang kemunafikan rohani, Bapak Ibu. Di mana kehidupan kekristenan mereka hanya tekankan kepada hal-hal lahiriah. Semua hal dunia dimasukkan dalam hidup mereka, kemudian mereka samarkan dengan kerohanian, kemudian mereka manipulasi kerohanian, kemudian mereka buat segala hal jadi rohani. Hingga semua yang mereka perbuat di dalam glamoritas, segala kenikmatan dunia, nafsu dunia, mereka sandingkan dalam kehidupan rohani. Seakan-akan yang dari dunia itu semuanya isinya dibenarkan. Jet set, bermerek, pamer-pamer, ya. Luar biasa duniawinya. Semua itu mengandung ragi Farisi. Karena itulah kita harus menyadari suatu perbedaan mencolok antara yang dari roh dengan yang dari daging. Dua hal ini sudah disandingkan sejak awal untuk kita memilih. Kalau memilih roh, masuk dunia Tuhan, kemerdekaan. Hidup sederhana, mencapai hati Tuhan Yesus. Kalau dari daging, nafsu manusia, kecongkakan hidup, kesombongan, menikmati dunia, serupa segambar dunia, cinta uang, perhitungan, pelit, kikir, tabiat yang bergeser dari kehidupan kasih, tidak ada buah rohnya. Jadi dengan demikian kita bisa memahami bahwa ragi Farisi ini Tuhan tidak kenan. Yang kedua dikatakan ragi Herodes. Ragi Herodes bicara tentang ambisi duniawi, di mana segala hal disandingkan untuk mencapai populer, terhebat, termasyur. Dirinya yang selalu diangkat, disanjung. Bawanya sih Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang mempertuhankan dirinya. Dia sedang mengekspos dirinya, dan selalu yang dikejar adalah dirinya, ambisinya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hati-hati. Karena itu dalam pelayanan Yohanes Pembaptis berkata, aku harus makin kecil, sampai tiada kalau perlu. Karena Yesus harus makin besar. Ini bicara tentang pengakuan hidup. Bicara tentang apa yang aku dapat, apa yang aku peroleh, apa yang diberikan lagi dalam hidupku. Bisa sembuh dari penyakit, sembuh dari kehancuran keluarga, hancur-hancuran yang terselamatkan itu. Semua itu adalah budi baik Tuhan. Ini adalah tentang bagaimana orang-orang budiman Tuhan dibentuk. Bagaimanakah orang-orang harus diajarkan hidup berbudi di hadapan Tuhan dan sesama. Hidup tahu budi. Makanya di Indonesia sejak sekolah dasar diajarkan pelajaran ini budi, ini Bapak budi, ya. Hidupmu harus berbudi, ya. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, segala pelanggaran moralitas, segala bentuk penyimpangan etika, segala penyesatan yang terjadi adalah ketika kita meninggalkan suatu keadaan hati kita disebut hati yang bisa tahu budi. Kerendahan hati, hati yang mau dengar-dengaran suara Tuhan, hati yang mau dikoreksi. Ketika semua itu terhilang, maka kita akan mengalami semua hal yang disebut dengan kemurtatan itu. Karena itulah hari ini Tuhan pesankan bahwa kita harus mencapai iman yang dikenan Tuhan. Ini yang kedua. Iman yang dikenan Tuhan itu harus dicapai. Karena kalau kita tidak mencapai iman yang dikenan, kita akan masuk pada ragi Farisi, akan masuk pada ragi Herodes. Kemudian kita berpikir, kitalah Superman Kristen ini, kitalah Catwoman Kristen ini, kitalah Wonder Woman-nya Kristen ini. Kita berpikir bahwa segala sesuatu itu nikmat loh ketika dipuji-puji banyak orang, ketika view-nya banyak, ketika ini itu kita menciptakan pelayanan, kita mengadakan pekerjaan, kita membuat segala bentuk manipulasi, kita mengerjakan hal-hal, kita balut dengan rohani, kita topengi, kita kadokan bagus-bagus, kemudian kita nikmati semua itu. Itu adalah bagian-bagian disebut mencuri kemuliaan Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Yudas Iskariot. Jangan masuki lagi dunia-dunia seperti itu. Karena Nikolaus yang berbalik ke kehidupan agamanya, kemudian memutarbalikkan semua kehidupan iman yang murni itu. Kitab Wahyu mencatat Tuhan benci Nikolaus. Biliam dengan menyalahgunakan karunia dan jawatan nabinya, memperjualbelikan segala sesuatu, yang penting upah, yang penting ampau, yang penting persembahan.
yang bukan bagiannya dia kerjakan, yang bukan haknya dia ambil, yang kesempatan yang bukan miliknya dia rebut. Pada akhirnya apa? Dia mati dalam keadaan terbunuh oleh pedang. Firman akan membunuh setiap orang yang tidak murni dalam kehidupan. Firman akan berbalik kepada setiap pengajarnya. Firman akan menjadi pedang bermata dua bagi semua orang yang berani memperkatakan firman. Semua orang disebut anak-anak Tuhan harus mempertanggungjawabkan pedang bermata dua di dalam hidup mereka. Karena itu pedang Tuhan tidak pandang muka. Pedang Tuhan hanya tidak akan menyentuh orang-orang yang ada materai darah anak domba. Orang-orang terpilih yang menjaga hidupnya, yang hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Pedang Tuhan tidak akan menyentuh orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Pedang Tuhan tidak akan menyentuh rumpun keluarga orang-orang yang hidupnya jadi pelaku firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada suatu keadaan di balik iman yang dikenan Tuhan ini Tuhan pesankan jelas sekali. Karena terkadang dalam kehidupan ini ketika orang-orang Kristen tidak bisa membedakan antara yang roh dengan yang daging, tidak bisa membedakan kehendak Tuhan dengan yang dunia, nafsu manusia dan setan-setan. Ketika orang Kristen terjebak, bingung, simpang siur, banyaknya hal-hal rohani yang diajarkan, sampai tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang murni. Kita kembali ke kitab suci. Kita lihat padanan kitab suci tentang iman yang dikenan. Sebagai suatu pembanding adalah kita akan melihat yang tidak dikenan. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang kelima lebih dulu. 2 Timotius 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, secara lahiriah artinya fisiknya Kristen, tapi dalamnya yang rohnya itu belum tentu dikenan Tuhan, belum tentu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi ada banyak orang hidup dalam topeng-topeng rohani. Ada banyak orang hidup dalam keadaan lahiriah hanya kekristenan yang dipertunjukkan kepada orang-orang, aku ini saleh loh, aku ini rajin ke gereja loh, aku ini Kristen loh. Tapi manusia dalamnya keropos, tulang belulang seperti kuburan. Luarnya putih, dalamnya penuh kebusukan, tulang belulang dan penuh dengan kehidupan bangkai yang bau. Bapak Ibu, kemunafikan hidup. Ini bicara tentang ragi Farisi lagi. Tuhan berkata mereka menyangkali kekuatannya. Artinya gini, mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi di dalam hidup mereka, solusi yang mereka pilih, mereka balik ke dunia, mereka balik ke setan-setan. Terkadang mereka sudah coba kejar Tuhan, cari Tuhan, mereka coba paksakan segala rohani, nggak ada hasilnya. Tetapi kemudian datang nasihat-nasihat, ini bisa sembuh loh, ini ada dukun loh, ini ada okultisme loh. Demi kesembuhan mereka lepaskan imannya, mereka kejar yang namanya penyembahan berhala. Mereka praktekkan lagi apa yang disebut dengan hidup berbalik kepada kehidupan manusia lamanya sebelum mereka memiliki iman di dalam Tuhan. Mereka nggak sadar. Lalu mereka membalut semuanya menjadi topeng dan berkata, toh aku udah banyak doa, aku udah lakukan semua rohani, kok nggak ada nolong. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, siapa yang takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang tidak mempertahankan nyawanya demi Tuhan, dia akan memperoleh nyawanya. Dan barang siapa yang melarat di dunia, sengsara di dunia, kesusahan di dunia, dan bertahan di dalam Tuhan, Tuhan sediakan harta berharga di sorga. Mungkin masa hidupmu ada jilatan anjing karena banyak luka, ada banyak penderitaan karena kakimu, semua isi jeripayamu isinya hanya menimbulkan luka, tidak ada hasil yang membuat engkau sukses. Tidak ada hasil hidup yang membuat engkau bahagia. Tidak ada satu apapun yang kau terima di dunia ini yang memberkati hidupmu. Tapi engkau tetap adalah seorang pribadi yang cinta Tuhan. Engkau adalah seorang pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Engkau adalah pelaku firman Tuhan yang sejati. Jangan khawatir, jangan takut. Kitab suci firman Allah berlaku hidupmu. Selepas engkau lepaskan kehidupan dunia ini, Tuhan sudah sediakan yang sempurna buat hidupmu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bertahan dalam keadaan apapun, baik itu kurang, baik itu kelimpahan, baik itu miskin ataupun kaya, baik itu susah ataupun diberkati. Bertahanlah jadi orang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Pertahankan imanmu, pertahankan Yesus di dalam hidupmu,
pertahankan kekudusan, pertahankan imanmu di hadapan Tuhan dan sesama, dan jangan perjualbelikan imanmu dengan alasan apapun. Mari saya tunjukkan Bapak Ibu arti lahiriah itu seperti apa. Hal-hal yang disebut kesalehan lahiriah yang tidak dikenan Tuhan itu seperti apa. Mari kita lihat 4 ayat sebelumnya. 2 Timotius 3 kita melihat dari ayat 1 sampai yang keempat. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 4. Demikian Tuhan berfirman, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah hal-hal lahiriah yang dipesankan Tuhan, hal-hal yang tidak dikenan Tuhan. Keadaan itu sudah terjadi, ujian api, ujian roh 3 tahun ini terjadi, masa pandemi COVID-19 ini berkepanjangan terjadi, dan ketika tiba-tiba bulan Maret ini pandemi COVID-19 varian Omikron melandai, bukan berarti kita sekarep dewe, seenak-enak kita, kemudian kita mulai sesumbar dan tidak taat lagi protokol kesehatan. Nanti dulu. Ada beberapa informasi dan ada peringatan yang sudah pernah saya sampaikan. Bagaimana kalau varian yang pernah ada itu bermutasi dan kemudian kawin, ya. Tiba-tiba 5 kali lebih cepat menular dengan kematian yang lebih tinggi. Bagaimana kalau ternyata seperti Tuhan peringatkan tentang pandemi sembat, the hidden killer itu datang. Apa yang disepelekan, apa yang tidak dianggap, menyimpan suatu dentuman hebat, menyimpan bencana kematian dadakan. Ini kan mesti kita waspadai. Lebih berbahagia mencegah daripada mengobati, Bapak Ibu. Ini harus kita sadari sama-sama. Mencegah bicara tentang orang berhikmat, orang bijaksana melihat malapetaka mereka sembunyi. Tahun 2022 Tuhan pesankan 7-8 bulan bersembunyi. Artinya jangan bertindak gegabah dalam kehidupan. Hal-hal yang nampak itu adalah lahiriah. Kita harus andalkan Tuhan. Iman kita mesti kita praktekkan, mendengarkan suara Tuhan, ikuti pimpinan rohnya. Setiap perbuatan hidup kita adalah dalam pimpinan Roh Kudus. Lihat, dikatakan masa sukar itu datang di akhir zaman. Manusia mencintai dirinya menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan. Kalau Bapak Ibu lihat dalam masa 3 hingga 5 tahun ini, di pemberitaan, di medsos, di dunia entertainment, yang paling banyak muncul apa? Tentang crazy rich. Kaitannya dengan uang. Ini menggenapi keadaan akhir zaman. Reid ada di rumah Pak Johan. Jelas Reid ada di sini. Tetapi crazy-nya tidak ada di rumah Pak Johan. Crazy-nya ada di dunia. Makanya kalau orang ingin mencari Reid, datang ke Pak Johan. Itu tepat. Kenapa? Karena Pak Johan akan membawa Bapak Ibu melihat rich yang ada di dunia mencapai rich yang ada di sorga. Tapi kalau Bapak Ibu ingin jadi serupa dengan dunia ini, ingin hidup kekristenanmu ya glamor, rame-rame, jadi follower ya. Kemudian kesana ada Yesus, lari ke sana Yesus, lari ke sana, menjadi rombongan padang gurun 40 tahun keliling-keliling Yesus, 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 Yesus. Bapak Ibu ya, terserah Bapak Ibu pilih sendiri. Atau aku ingin jadi rombongan yang rit sama Pak Johan. Tidak apa-apa. Kenapa? Yang penting berkualitas. Apa? Mencapai Lexus, like Jesus, Bapak Ibu. Saya lebih pilih Lexus daripada yang lain. Tuhan punya segala sesuatunya dalam pengaturan kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, suatu goncangan besar datang. Semua goncangan besar datang akan membawa anak-anak Tuhan naik di perahu Yesus. Di tengah gelombang dan pencobaan dan kesusahan hidup, mukjizat Tuhan nyata. Karena itu Bapak Ibu, semua yang Tuhan pesankan,
hal-hal lahir yang tidak dikenan Tuhan ini harus kita hindari. Mari kita kembali hidup mencapai hati Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan pesankan, iman yang dikenan Tuhan ini dapat merefleksikan hidup kita, apa yang mau kita kejar. Rit anak Bu Angel ditransformasi. Rit yang biasa, Rit yang tadinya bagi Bu Angel dulu adalah hampir dibuang, hampir dimatikan, tapi Tuhan mengambilnya, mengubah, transformasinya. Lebih baik di tangan Tuhan, lebih baik ada bersama Tuhan, lebih baik hidup dalam perkenanan Tuhan. Sebagaimana Bu Angel dan Rit berkata, dulu punya uang gak punya Tuhan, tuh habis seperti Pablo Escobar. Habis gitu aja, sakit, dibohongi, ditipu, habis gak ada sisa. Lebih baik punya Yesus meskipun gak punya uang, karena bagi Tuhan seisi dunia ini Tuhan yang punya. Soal segala kekayaan dunia ini gak ada harganya dibanding kasih Yesus dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita capai semua hal yang Tuhan sudah beri, panggilannya, kepercayaannya, karunia-Nya, anugerahnya, keluarga kita, bisnis kita, berkat-berkat yang Tuhan percayakan, mari kita kelola, mari kita salurkan jadi berkat, mari kita percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya, mari kita setia melakukan perintah-perintah Tuhan, mari kita hari ini bangun kembali komitmen kita, membayar nasar kita, mari hari ini kita lakukan kembali semua yang Tuhan perintahkan, tidak dipotong ataupun dihentikan, kita kembalikan seperti panggilannya yang semula, pada ketepatan iman, ketepatan kehendak Tuhan. Tuhan menyertaimu, memberkati keluargamu, memberkati seluruh aspek hidupmu. Dan ketika hatimu terbuka, Tuhan menjawab semua pergumulan doamu, semua pergumulan hidupmu diberi Tuhan kemenangan, semua percepatan Tuhan adakan. Maka berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan melimpah atas hidupmu. Kesembuhan terjadi, mukjizat Tuhan terjadi, anugerah Tuhan melimpah-limpah atasmu, atas keluargamu. Mari kita akhiri ibadah ini, kita angkat kedua tangan kita. Pastor William Seret tutup dalam doa, dan dalam doa berkat-berkat Bapa Surgawi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja diserahkan firman Kristus tentang iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan ajarkan tentang pentingnya hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Lulus pelajaran roti supaya kita beralih dari semua kebutuhan dan perhitungan untuk mencapai hidup iman Kristus yang murni. Lulus dari pelajaran ikan supaya kita tidak sia-siakan kasih karunia dan panggilan Allah dalam hidup kita. Supaya kita memakai kesempatan hidup ini untuk berbuat baik dan memuliakan Tuhan. Mari kita tutup ibadah online hari ini mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit. Dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih kehidupan, kita dilindunginya, jauh dari penyakit, mara bahaya, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya. Semua janji Tuhan atas hidup kita pasti terpenuhi. Lumbung-lumbung perbekalan hidup kita diisi penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan berbagai-bagai berkat kehidupan. Brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh berlimpah, kita hidup sehat dan bahagia. Kita terima berkat Bapa Surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.